Wa an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzarr Al-Ghifari, semoga Allah taala meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, dari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Muhammad meriwayatkan dari Tuhannya, yaitu ini berarti hadis apa ibu-ibu? Hadis qudsi, karena Nabi mengucapkan meriwayatkan dari Allah, berarti hadis qudsi. Qala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, inni haramtu adz-dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Maksudnya apa? Allah tidak akan zalim, tidak mungkin. Maka tidak mungkin orang baik dibalas keburukan, atau orang yang kesukaannya bermaksiat sebanding dan sama dengan orang yang ahli ibadah. Seorang istri yang sabar atas kekurangan pasangannya dibandingkan seorang pasangan yang tidak sabar, tidak mungkin sama. Maka Allah mengatakan, inni haramtu adz-dzulma ala nafsi, aku menjadikan diriku haram melakukan perbuatan zalim. Jadi jangan khawatir, wong apik mesti dapat balasan yang apik. Dan jangan pernah merasa aman, orang yang buruk pasti ada balasan dari keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada satu kaidah, ada satu rumus, innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu ketika ada orang berbuat dosa terus tidak kunjung dihukum, maka bukan berarti Allah melupakan, tapi Allah memberi waktu, menunda. Sopor roh wonge tobat. Nah, maka ini juga peringatan buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Ayo, kalau kita merasa ada dosa yang sampai saat ini kita masih merasa aman, oh aman, dan cepet-cepet tobat. Kenapa? Karena dengan tobat, insya Allah, dengan izin Allah, biiznillah, dampak buruk dari dosa itu akan dihapus oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang ngerasani Ustadz bulan lalu, ndango tobat, karena saya ini mau ndak mau jujur ngualati. Hati-hati. Ndak apa-apa, biasa. Insya Allah gak tak lebok nunjuruni hati, Bu. Karena wis normal, orang itu kumpul bareng wong akeh kudu kurang luweh, tidak jadi masalah. Maka Allah Ta'ala menjadikan kezaliman itu haram atas dirinya sendiri. Waj'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian haram juga. Maka Allah menjadikan atas dirinya kezaliman itu diharamkan, dan Allah pun menjadikan kezaliman itu di antara hamba Allah hukumnya apa? Haram. Maka Allah berfirman, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ah, ini peringatan keras, Bu. Ojo zalim secara perbuatan, mengambil hartanya orang, menjatuhkan kehormatan orang lain, membongkar aibnya orang lain. Zalim secara finansial, tentang uang, zalim kepada pekerja, zalim kepada orang tua, zalim kepada anak, kepada pasangan. Saking takutnya Rasulullah tentang kezaliman, sampai dibilang sama Rasulullah apa? A'tu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquh. Kalau kalian punya pegawai, kasihlah bayarannya sebelum kering keringatnya. Ini saking khawatirnya apa? Zalim. Sampai ada seorang laki-laki yang oleh Allah doanya diijabah gara-gara dia takut zalim. Tahu 3 orang yang masuk ke dalam gua? Salah satunya siapa? Seorang tuan yang punya pekerja, pekerjanya pergi, bayarannya belum
ambil. Saking takutnya ini tuan kalau dia zalim, kalau uangnya coba disimpen tok, gak diapa-apa no, itu sudah aman. Betul apa enggak? Tapi dia takut, ini jangan-jangan uang ini kalau dia kembangkan jadi banyak, maka sama tuannya dikembangkan, dibelikan seekor kambing yang bunting. Sampai kambing itu beranak pinak, sampai kambing itu memenuhi 2 lembah. Maaf, memenuhi 1 lembah di antara 2 gunung. Masya Allah, ketika orangnya datang, dikembalikan, mana bayaranku? Kamu lihat kambing-kambing itu? Tidak usah GR. Saya tidak nuduh panjenengan kambing. Pokok ini di depan kita Anda lihat kambing-kambing ini. Keliru mana? Farid, tolong Farid, itu mobil saya, kuncinya antum bawa aja. Khawatir ada orang mau keluar atau apa, soalnya nutupi mobil. Putar sini, Haidar. Loh, katanya muter kok. Oh iya betul. Sudah, tapi nyetirnya yang pintar, soalnya Alphard. Khawatir tidak bisa mundur, baret titik ngedol sirah itu. Anda tidak ngomong amin, ini malah guyu. Astagfirullahaladzim. Anda cuma amin tok lu medit. Sudah, kita lanjutkan. Pegang aja, nanti kalau ada yang mau keluar coba dicek ya. Iso nyetir pora? Metik lu. Mobil larang. Sudah, maka ketika itu pegawainya kembali, dikembalikan semua. Terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila engkau menganggap perbuatan ini, takut zalim kepada orang lain adalah ibadah yang engkau terima, ya Allah, maka tolong pintu guanya dibuka. Ingat gak cerita itu? Itu karena orang saking takutnya berbuat zalim. Sampai Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal khawatir zalim kepada orang yang diutangi duit. Tidak berani Imam Ahmad itu berteduh di bayang-bayang rumahnya orang yang utang. Khawatir zalim, khawatir dianggap mengambil manfaat, khawatir utangnya jadi riba. Masya Allah, itulah orang-orang zaman dulu, Bu. Dakwani zalim itu. Karuan torok timbang ngakali wong. Maka kalau orang Jawa nimbang sesuatu ada bahasa apa? Anget-angetan. Ngerti enggak? Anda bukan orang pasar sih ya. Kalau bahasa bukan orang pasar memang dimantep no. Tapi kalau bahasa orang pasar apa? Anget-angeti. Diangeti. Maksudnya diangeti apa? Timbangannya kurang karuan luwe. Itu loh orang saking takutnya zalim kepada orang lain. Maka dalam hadis ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita mustahil Allah Ta'ala melakukan kezaliman. Karena Allah telah menjadikan kezaliman itu haram atas dirinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan aku pun menjadikan kezaliman itu haram di antara hamba-hambaku. Maka Allah berfirman, fala tadzalamu, maka hati-hati jangan sampai berbuat zalim. Ucapan, perbuatan, sikap, perilaku, muamalah, ataupun yang lain, pastikan jangan sampai ada kezaliman. Apalagi urusan sesama manusia ini gak gampang, betul apa enggak? Kalau antara kita dengan Allah, istighfar, tobat, menyesal, berazam untuk tidak mengulangi, selesai. Diterima sama Allah tobatnya. Tapi kalau antara manusia, panjenengan tahu ngilokno ibu fulaniyah, misalkan ada fulana, panjenengan ilokno. Terus kemudian Anda tobat, tapi orangnya di depan Anda tidak minta maaf, diterima sama Allah? Tidak diterima. Itu loh Bu, karuan wis ngempet timbangane ngelakoni perbuatan zalim. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan zalim. Amin. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Ada lima faidah dari hadis ini. Yang pertama, hadzal haditsu qit'atun min haditsin 'azimin akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Ini hadis adalah potongan dari hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini bukan keseluruhan matannya hadis, tapi apa? Ini adalah potongan dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, huwa asyrafu haditsin li ahli Syam. Ini adalah hadis yang paling asyraf. Asyraf itu syarif, syarif itu mulia. Hadis yang paling mulia, yang kedudukannya paling tinggi untuk penduduk negeri Syam. Wa kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatsa bihi jatha ala rukbatayhi. Sampai-sampai Al-Imam Abu Idris Al-Khawlani ketika menyampaikan hadis ini, itu beliau langsung jatha ala rukbatayhi. Itu langsung ketika berdiri langsung moro-moro gelempoh. Ngerti gelempoh? Tapi enggak, kalimat ini beliau langsung itu apa? Langsung duduk di atas kedua lututnya. Maksudnya dari berdiri, saking agungnya hadis ini, itu tiba-tiba beliau langsung duduk di atas kedua lututnya. Tujuannya apa? Karena hadis ini begitu berat. Menunjukkan apa? Ojo sampai hati-hatian kasihani diri kita masing-masing dengan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Nah kemarin enggak usah, saya lanjutkan. Iya, saya ini kadang-kadang pengajian kakek cerita nih. Yang kedua, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala di dalam hadis ini. Jadi yang pertama, apa kandungan hadis ini? Ini bukan matan hadis secara utuh, tapi ini potongan hadis. Sampai Al-Imam Abu Idris Al-Khawlani, saking beratnya hadis ini, berat dalam artian bukan berat timbangannya, tapi apa? Kandungannya, sampai ketika menceritakan hadis ini, langsung dari berdiri, langsung apa? Gelempoh. Saking merasa apa? Takutnya dengan hadis ini. Faidah yang kedua, kandungan yang kedua, firman Allah Ta'ala di dalam hadis ini, ya ibadi inni haramtu adz-zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri. Maksudnya Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Sampai ada kalimat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Becik ketitik Allah ketoro. Karena apa? Allah tidak akan zalim. Sampai ketika ada buku catatan amal nanti di hari kiamat yang diberikan kepada seorang hamba, hamba itu ngomong apa? Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa ma kana rabbuk astagfirullah. Akhirnya, pokok intinya akhirnya itu, dan Allah tidak akan berbuat zalim. Bidhallamin lil 'abid. Sebentar saya cek ayatnya. Anda buka dalam Al-Qur'an, saking tidak ada kezalimannya, ma li hadza. Anda buka dalam surah Al-Kahfi ayat 49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Nanti pada hari kiamat kitab catatan amal itu akan dibagi. Kalian akan melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang apa? Mujrim. Mujrim itu berbuat dosa. Mereka merasa takut dengan isi dari kitab tersebut. Al-Kahfi ayat berapa? 49. Kemudian wa yaquluna, akhirnya orang-orang yang mujrim tadi, berbuat dosa tadi, mereka ngomong apa? Waduh, kitab apa iki? Maksudnya apa? Kok sangat teliti. La yughadiru saghiratan, yang kecil tidak ditinggal, wala kabiratan, yang besar pun juga tidak ditinggal, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat. Terus apa yang terjadi? Wa wajadu ma'amilu hadira, bahkan mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu tidak sekedar tercatat, tapi hadir. Hadir itu artinya apa? Oleh Allah ditampakkan. Jadi kalau bahasa kita nggih Bu, kalau bahasa kita ya tentu tidak sama nanti dengan hari kiamat. Itu Allah pasang layar lebar terus Allah tunjukkan. Benar apa enggak? Selain tercatat, dia juga apa? Oleh Allah dimunculkan. Lalu Allah menutup ayat ini dengan kalimat wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan zalim kepada seorang pun di antara
kalian. Nah, maka kalimat Allah tidak zalim itu, Bu, apa yang Anda lakukan pasti berbalas. Apa yang Anda lakukan pasti tertulis. Apa yang Anda lakukan pasti ada balasannya. Hati-hati. Nah, yakni artinya apa? Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Artinya adalah annahu mana'ahu ta'ala an nafsihi fala yadhlimu ibadah. Allah menjadikan dirinya itu dilarang berbuat zalim. Yang melarang Allah siapa? Anda berani melarang Allah Ta'ala? Tidak berani. Maka Allah Ta'ala melarang dirinya sendiri, zatnya, untuk berbuat kezaliman itu. Ala ibadihi, kepada siapa? Hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala, Anda buka dalilnya, surat Qaf, tulis dalil Al-Quran bahwasannya Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Jadi dalil di dalam Al-Quran bahwasannya Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Nomor 1, tadi Al-Kahfi ayat berapa? 49. Apa bentuk ketidakzaliman Allah di situ? Allah menuliskan seluruhnya, entah yang baik ataupun yang buruk. Allah mencatatkan seluruhnya, entah yang kecil ataupun yang besar. Dan Allah menjadikan amalan itu tampak dan hadir di depan pelakunya. Dan Allah wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak akan zalim kepada seorang pun. Dalil yang kedua, yang pertama tadi apa? Al-Kahfi 49. Faham gak? Jadi kita belajar tentang Allah, Bu, cek ngerti. Kita ini ngaji, kita kepingin dapat ilmu. Yang kedua, surat Qaf. Surat apa? Qaf, ayat yang ke-29. Surat Qaf, ayat yang ke-29. Allah berfirman, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Dan sekalipun aku tidak akan zalim kepada hamba. Allah tidak akan zalim. Tidak usah khawatir. Wong apik di dunya mesti mulya di akhirat. Iya apa iya? Tidak usah bingung, Bu, dadi wong apik. Kok kersula terus yo? Aku iki wis apik. Uripku kok tetep ngene-ngene ae. Karena panjenengan perlu ingat, balasan untuk orang yang oleh Allah dicintai itu tidak dunia. Tapi balasannya apa? Akhirat. Karena kalau balasannya dunia, Bu, dunia itu di mata Allah tidak ada artinya. Bahkan tidak berarti, artinya itu nilainya tidak lebih mulia dibanding separuh sayap lalat. Bukan nyamuk, separuh sayap lalat. Maka kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah tidak akan memberi ganjaran, tidak akan memberi bayaran sesuatu yang tidak berharga. Maka Allah tunda untuk panjenengan sing api-api ini. Kudu ndonyo balasan munduk, kudu ndonyo balasan mulai, tapi balasanmu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Banyak orang yang dapat di dunia, nanti di akhirat getun. Sampai Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu ketika mendapatkan kemenangan yang luar biasa, apa kata Umar? Waduh, langsung Umar itu nangis. Kenapa? Umar khawatir jangan sampai kenikmatan menang perang ini membuka banyak negara-negara menjadi negara Islam ini mengurangi ganjaranku kelak di akhirat. Maka dalil yang kedua, surat apa? Qaf, ayat berapa? 29. Apa yang Allah firmankan? Dan sekali-kali aku tidak akan berbuat zalim kepada hamba. Dalil yang ketiga, surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 108. Surat Ali Imran ayat 108. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana? Allah berfirman, "Wa mallahu yuridu zulman lil alamin." Dan Allah tidak menginginkan kezaliman untuk al-alamin. Apa al-alamin itu? Seluruh alam, alam semesta. Arti al-alam segala sesuatu selain Allah. Itulah artinya
alam. Maka kalau dibilang Allah tidak menginginkan kezaliman untuk seluruh alam semesta, berarti untuk semuanya Allah tidak akan berbuat zalim, bahkan kepada orang kafir, bahkan kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan Allah tidak akan berbuat zalim. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini, Bu, bentuk keadilannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk keadilan Allah itu apa? Ada yang namanya hukum sunnatullah. Termasuk bentuk keadilannya Allah yang menunjukkan Allah tidak akan pernah zalim adalah hukum apa? Sunnatullah. Apa hukum sunnatullah itu? Sing sregep yo bakal mujur. Kalau bahasa kita SD, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Itulah sunnatullah. Gak peduli orangnya Islam atau orangnya kafir. Mana orang yang disiplin, mana orang yang semangat, mana orang yang beretos kerja tinggi, mana orang yang apa lagi? Tolong saya dibantu. Disiplin, semangat, etos kerja tinggi, jujur, loyalitasnya bagus, maka dia yang akan sukses. Mas yo Islam lek males yo ngini-ngini aja tadi nih. Loh, ngene-ngene itu bukan panjenengan. Yo yang saya maksud yo seperti keadaan umat Islam saat ini. Yo bukan kalau panjenengan yo begini semua panjenengan ini, Bu. Ini pantas jadi menteri semua, Bu. Menteri dalam negeri rumah tangga. Menteri semua ini. Menterinya suami. Jadi presidennya siapa? Suami. Maka Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Surat Ali Imran ayat 108. Yang terakhir, dalil yang keempat, bahwasannya Allah tidak akan berbuat zalim. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Maka Allah itu pasti zat yang maha adil. Pada surah Fussilat ayat 46. Surah Fussilat ayat 46. Nomor 1 Al-Kahfi 49. Nomor 2 Qaf 29. Nomor 3 Ali Imran 108. Yang terakhir Fussilat 46. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Dan tidaklah Allah Tuhanmu akan melakukan perbuatan zalim kepada al-abid. Abid itu siapa? Hamba-hambanya. Wal ayat wal ahaditsu fi hadza katsiratun. Dalam keadaan hadis dan ayat-ayat yang semisal dengan ini sangat banyak. Yang itu 4 tadi cuma apa? Contohnya. Kemudian waqala an-Nawawi, dan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, taqaddasa wa tanazzaha 'anil zulm. Allah mensucikan dirinya dan Allah membersihkan dirinya dari sifat zalim. Maka kan panjenengan sering baca subhanallah, maha suci Allah. Kalimat maha suci Allah itu artinya apa, Bu? Allah itu suci, bersih dari semua kekurangan, dari semua aib, dari semua cacat, dari semua keburukan, dan dari semua perilaku dan perbuatan yang jelek. Jadi ketika panjenengan mengucapkan subhanallah, itu panjenengan sedang mensucikan Allah, dan dalam keadaan Allah memang suci dari semua aib, kekurangan, keburukan, kezaliman, dan perkara-perkara yang buruk. Jadi kalimat subhanallah itu tidak ringan, Bu. Makanya subhanallah itu pahalanya begitu besar. Apa dalilnya kalau subhanallah pahalanya besar? Ayo, sing pinter didik. Gak usah akeh-akeh nyanyi Ustaz nanti. Didik ayo pinter. Apa? Guyon-guyon, jangan tersinggung. Gini. Wa subhanallahi wa bihamdihi tamla'ul mizan. Subhanallah
walhamdulillah. Dalam riwayat yang lain subhanallah wa bihamdihi tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada subhanallahnya enggak? Ada. Dalil yang lain yang menunjukkan subhanallah itu zikir. Mulai keringgingan ya Bu? Iya memang. Pokok selonggus lepas 20 menit abot kabeh ya. Itu nanti panjenengan ngadeg Bu, rasanya kayak ganok sikile, moro-moro kok ilang. Pernah ngerasain begitu? Hati-hati. Hati-hati. Mukodimas truk. Maka diantisipasi Bu. Banyak minum air putih ya. Ini kayaknya nggak doyan air putih panjenengan ini. Bu, suka air putih enggak? Panjenengan lo kok tolah-toleh. Loh, ini lempar batu sembunyi. Suka air putih? Sehari berapa banyak? Pokoknya banyak ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Saya sama kayak panjenengan Bu. Lunggu dek nisor itu ya Allah. Keringgingan. Dapat keringgingan tuh Bu. Kadang-kadang sih diobah sih lawar kayak ditotok. Tuk. Pernah saya pas begitu, pas anak saya lewat ke sepak. Wah. Masya Allah, iki ngamuk, iki yo keliru gak ngamuk tapi kok loromen. Sudah lanjut, tidak penting. Sampai mana tadi? Ya keringgingan sudah selesai. Kalau keringgingan sudah subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, maka kalimat subhanallah itu nilainya begitu besar, pahalanya besar, maka jangan diremehkan. Dalil yang lainnya, ada seorang laki-laki wafat dengan sakaratul maut yang tentu tidak ringan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa Bu, ya Allah ringankanlah untuk kami dalam keadaan sakaratul maut. Doa terus, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wong Nabi Muhammad aja ngomong apa? Ketika keningnya itu mengeluarkan keringat, kroso, panas, awake demam, sama Siti Fatimah dikasih anduk, diperes air, diusap, dikasih anduk. Terus Rasulullah bilang apa? Ala wa inna lil mauti lasakarat. Kata Rasulullah, memang betul meninggal itu sakitnya luar biasa. Kalau panjenengan tidak punya amalan rahasia, ya medeni. Maka semua amal itu Bu ojo ditutuk no. Panjenengan pegang satu amal yang bahasa Jawanya itu dadi gacu. Ngerti gacu? Jadi kartu truf, kartu as. Yang seketika panjenengan butuh ndonga kepada Allah dengan doa, dengan amal tersembunyi tadi. Pokok satu amal yang panjenengan jadikan amal andalan yang orang lain tidak tahu. Kata Rasulullah apa? Khabi'atul amal. Khabi'ah itu apa? Amal tersembunyi. Termasuk ada Syekh Abdul Aziz At-Turaifi itu mengatakan begini, lek kroso gelek dosa pas dewean, pas tidak ada orang, maka tebusannya apa? Banyaklah berbuat baik ketika tidak ada orang. Itu sebagai kafarohnya. Jadi kalau kita merasa pas tidak ada orang, buka yang tidak baik-baik. Pas tidak ada orang, kita melakukan yang diharamkan oleh Allah. Pas tidak ada orang, kita melakukan sesuatu yang maksiat. Maka penebusnya, yuk ditebus. Ibadahlah ketika tidak ada orang yang melihat. Nah, dan ada keutamaannya yang secara khusus. Apa itu? Sedekah tersembunyi. Nanti di hari kiamat sama Allah dipayungi. Sampai istilahnya sedekah tersembunyi itu apa? Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Kalau panjenengan sukses begini, yo ndak tahu ngewangi siapa, nulungi siapa, yang orangnya ndak tahu. Kayak kasih tulisan. Yang penting cari satu ini. Nah, sudah. Dalil yang lain apa? Ketika seorang laki-laki ini pasca sakaratul maut yang begitu berat, bangkit di hadapan Allah. Kemudian dia minta kembali ke dunia. Untuk tujuan apa? Ngedol tanah? Jaluk sepuro nang bojone? Ndak. Dalam satu riwayat,
walaupun sekedar hanya untuk mengucapkan satu kalimat tasbih. Jadi dia rela balik ke dunia, nanti meninggal lagi dengan sakaratul maut yang begitu menyakitkan, gak apa-apa. Walaupun kembali ke dunia itu, saya cuma punya kesempatan hanya mengucapkan satu kalimat tasbih. Mari ngono mati maneh, gak masalah. Jadi kembali dunia, subhanallah, sakaratul maut berat lagi, mati lagi. Itu menunjukkan subhanallah itu pahalanya begitu besar. Maka Bu, daripada ndek mobil perjalanan lah kok ngerasani ustad, yo ngono gak ngomong yo. Ngono iku sing liyane di WA kok kene gak di WA yo. Iya Mbak, nyene Ustaz Rifki ngono Mbak, lek kono ku mbuelani. Lek kene iki dianak tirikan Mbak ngene. Nah, timbangane rasan-rasan yang terlanjur sudah saya maafkan, tobat sama Allah. Sudah karuan digawe mengucapkan subhanallah. Sudah. Maka kalimat subhanallah itu mengandung makna apa? Mengandung makna kita sedang meyakini kesucian Allah, mensucikan Allah, kita meyakini maha suci Allah dari semua keburukan, dari semua kekurangan, dari semua aib, dari semua cacat, dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka termasuk kalimat subhanallah itu panjenengan sedang mengucapkan apa? Meyakini Allah tidak mungkin zalim. Allah Ta'ala suci dari perbuatan zalim. Kalimat subhanallah. Maka Imam Nawawi mengatakan, maka Allah Ta'ala mensucikan dirinya dan membersihkan dirinya dari perbuatan zalim. Fadzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Zalim itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ayo, saya pernah lihat ibu-ibu, tapi saya tidak mau cerita siapa orangnya. Saya naik mobil, di belakangnya mobilnya ibu-ibu pengajian. Di salah satu perempatan langsung buat bungkus roti itu kok jendela, seret. Ceret. Foto, share di grup pengajian. Sopo iki mobilnya apik buat sampah sakarepe. Sebelum saya sebutkan, ayo ngaku dulu. Ayo angkat tangan, siapa orangnya? Pada saya main gedak toh, langsung angkat tangan kabeh. Saya Ustaz. Kotoran. Nah, sudah termasuk panjenengan makan roti, panjenengan makan kue, minum kopi yang mahal. Saya tidak biasa minum kopi murah, biasa mahal-mahal. Kalau murah itu roto wetengin kayak belenek kayak kembung. Minimal sak gelas itu ya sing 48. Itu kalau saya bawa pulang, umi saya ngamuk, ya Allah nak, kayak tuku kopi mentah digoreng dewi, digiling dewi, dadi sak warung. Masya Allah. Maka zaman dulu saya punya nenek, kalau kita beli terang bulan, martabak manis itu kan, terus kan mesti ditanya, piro anak? Selawe bumi. Ya Allah nak, zaman dulu ndok sik murah, gelepung sik murah. Iki nak tukok nendok di warung sebelah, tuku gelepunge, tuku gulone, iso dadi mangan wong sak omah iki nak. Masya Allah nak. Orang zaman dulu banget ya. Atau panjenengan juga gitu juga? Ini antara irit atau medit? Wes campur ya, subhanallah. Nah maka zalim itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berarti ketika panjenengan buang sampah dari mobil ke pinggir jalan, zalim tidak? Zalim tidak? Terus panjenengan minta maafnya sama siapa? Ayo. 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 Jawab. Masya Allah. Terus minta maafnya sama siapa? Kalau gara-gara minta maafnya sama Allah, ya jelas. Tapi ini perbuatan zalim kepada manusia atau langsung kepada Allah? Manusia. Kalau gara-gara plastik yang Anda buang ke pinggir jalan tadi, lewat pintu mobil panjenengan yang mewah itu, yang katanya harganya konon sampai 720 juta, ini buat beli mobil saya dapat 10, saya susu 200. Masya Allah. Sudah, itu kalau nanti ngerti terakumulasi? Kalau nanti terakumulasi, tambah ke, bumpeti. Gorong-gorong, bumpeti got, akhirnya banjir, dosa panjenengan banyak. Sama seperti yang sekarang, para pejabat yang tidak bertanggung jawab, yang nebangi pohon tanpa
Wah, ada izinnya ngawur Ada izinnya itu. Yang nebang pohon tanpa perhitungan yang matang sampai terjadi bencana besar, itu semua yang turut andil di dalamnya kena dosane. Mau minta maaf sama siapa? Padahal ada satu komentar saya baca di Instagram kami. Apa itu? Demi Allah Ustadz, saya tidak ridho dunia akhirat. Saya akan tuntut mereka sampai nanti di hadapan Allah. Wih, apa enggak ngeri? Coba bayangin, na'udzubillah min dzalik. Bahaya Bu. Maka buang sampah empetan dilu, cekelan dilu. Kalau ndak taruhan kantong gamis panjenengan. Wong sampai dewe kan? Kantong di kantong gamis. Atau kalau ndak taruh di hantas panjenengan itu yang Masya Allah kayak mau masukin bayi itu. Ibu-ibu itu ndak terima oleh tasnya cilik kayaknya ya. Gede-gede semua. Karena apa? Nanti kalau diundang teman makan, mana Izul? Saya ke Lamongan Bu, ya Allah, ke Namira. Yang saya ajak ke sana Izul ngantong jeruk. Astagfirullah. Isi neram saya, Masya Allah. Tapi ya sudah, saya ngomong sama yang punya, enggak apa-apa Ustaz, tambah seneng. Iya tambah seneng gara-gara kita ngomong. Coba kita enggak ngomong, ndek jero niate. Sapa sing ngejak arek iki, ya Allah. Mosok pasukan Ustaz Rifki geragas men gak dijak mangan arek iki. Nah, sudah. Maka sampah tadi Bu, simpen. Termasuk maaf. Panjenengan nyetir di jalan raya terlalu pelan, zalim. Kira sini buri lagi. Ngebel iki kuatir tambahan redek sing ndek ngarep, gak dibel iki kok melaku 5 km per jam. Mas, luwih cepet wong tuwek melaku timbang mobil iki. Itu ada orang tua jalan di pinggir jalan, itu mobil keselip. Atau sebaliknya, terlalu ngebut sampai mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Atau di lampu merah, wes ijo, gak ndang melaku. Jadi bayangkan kezoliman itu Bu, jangan cuma perkara-perkara besar, termasuk perkara-perkara kecil. Sampai zolim kepada binatang. Perempuan ngurungi kucing, gak dikasih makan, tidak juga dilepas untuk cari makan sendiri sampai kucingnya mati. Ini yang menyebabkan perempuan itu masuk kemana? Neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ada cerita seorang laki-laki masuk neraka gara-gara selilit. Cerita loh ini, jangan cari hadisnya mana. Cerita gara-gara apa? Selilit. Tahu selilit? Kan orang kalau selilitan kan kerasa kayak gak nyaman Bu ya, kayak ono sing ganjel. Aduh. Ilatnya sampai loro kabeh. Selilitan rawon. Kalau dagingnya umi saya, itu daging buat rendangnya umi saya, itu gak sempat nyelilit, sempat bulu ini seru. Saking lunaknya. Astagfirullahaladzim. Terus karena dia merasa tidak nyaman, lihat di rumah tetangganya ono wite, yang pohonnya itu sama dia dipotong rantingnya. Tik. Padahal milik siapa ini pohon? Langsung digayangin. Legone. Terus gua tul. Pas gua mlebu kantongi koncone. Duh. Sama temennya, kayu apa? Oh. Wes neraka tanpa hisab ini kira-kira. Na'udzubillah min dzalik. Sudah ya kira-kira seperti itulah kira-kira. Sudah. Termasuk maaf parkir yang tidak tertib. Kalau sampai mengganggu lancarnya perjalanan orang lain, Anda kira zalim apa enggak itu? Zalim. Termasuk maaf, mungkin ibu-ibu karena tidak seneng rumahnya dipakai parkir mobilnya orang, dek ngarep omai dipasangi pot kembang gawat deh. Tandurani kemangi. Potnya segini. Saya ditandur kemangi. Saya lumayan kemangi ya. Ada tandur cambah. Nah, ini kalau sampai menzalimi orang lain Bu, urusannya bukan cuma dunia tapi tembus ke akhirat. Maka kalau orang zaman dulu punya tanah dilongi urunan gay dalan, saiki duwe omah tanahnya sempit, dalane wong dipek. Jadi Anda pernah lihat gak? Tapi mohon maaf ya kalau ada di antara panjenengan yang seperti saya ceritakan ya. Ini sekedar apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalaupun ada, ya mudah-mudahan jadi bahan introspeksi ya. Saya tidak sedang nyindir panjenengan, enggak. Ada rumah, ini batasnya Bu, seret. Terus pas tempat parkir,
itu pagernya mundur didik, sret 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 kayak ono bokongi. Padahal yang pagar garasi yang keluar itu keluarnya bukan lagi tanahnya dia. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Anda kalau enggak punya jangan iri lah Bu. Anda ngomongnya kok kayak tersinggung iri gitu. Nah, banyak mungkin seperti ini. Maka ini bahan introspeksi. Karena apa? Itu termasuk mengambil tanah yang bukan haknya. Apalagi bukan cuma ngambil tanah yang bukan haknya, khawatirnya kalau perbuatan itu juga ganggu orang lain. Pernah mantu nutup dalan? Wong saya pernah diundang panjenengan kok nutup dalan kok. Pernah saya. Kalau memang izinnya tuntas, tidak masalah. Dalam keadaan ada jalur jalan alternatif yang lain. Tapi kalau tidak ada, apalagi tidak ada pemberitahuan, saya pernah sudah masuk jalan 300 meter, sekitar 300-400 meter lah. Tiba-tiba langsung terop. Dalam keadaan muternya angel dan tidak ditutup mulai awal gang. Ketika saya tanya, kenapa tidak ditutup mulai awal gang? Loh, itu sing duit dalan wakei. Loh, saya mikir, loh, ngerti sing duit dalan akeh kok nutup? Maksudnya dia mulai ujung gang sampai terop itu biar orang tidak keganggu yang punya rumah. Yo jane yo si api. Nah, maka zalim semacam ini Bu, hati-hati. Karena apa? Kalau panjenengan tidak tahu minta maafnya ke siapa, nanti khawatir urusannya tertinggal sampai hari kiamat. Sudah. Maka zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalkan waktunya memaafkan malah memarahi, waktunya memarahi malah memaafkan, waktunya mengapresiasi malah mendiamkan, waktunya didiamkan malah diapresiasi, tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Minimal untuk kita Bu, ditahan buang sampah sembarangan. Dan jangan segen kalau memang ada kemampuan, ada peluang, ada sampah, coba diambil. Jangan segen. Misalkan di masjid seperti ini Anda lihat ada mungkin bekas plastik, bekas apa, ada sesuatu yang jatuh, ambil. Handphone, ambil. Kembalikan kepada yang punya. Ini ngomong jangan zalim kok, masuk saya ngajari Anda nyuri, na'udzubillah min dzalik. Walahul hikmah at-tama min alla yajri al-umur illa fi ma jariha wa wafaqa masalihiha. Maka tidak zalim ini Bu menjadikan hikmahnya besar. Apa itu? Supaya segala sesuatu tetap berjalan sesuai aturannya. Tukang bersih-bersih tidak repot bersihin. Karena apa? Panjenengan wis buang sampah pada tempatnya. Diatur. Mulai diperbaiki dari diri sendiri. Maka yang pertama ingat, hadis ini adalah potongan dari hadis yang cukup panjang, sampai sebagian ulama ketika membaca hadis ini delosor saking takutnya. Yang kedua, arti Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya itu adalah Allah mensucikan dirinya dari perbuatan zalim. Dalil yang kita sebutkan ada 4. Al-Kahfi 49, Qaf 29, Ali Imran 108, Fussilat 46. Sekarang hikmah yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis yang kita baca. Wa qawluhu ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Firman Allah Ta'ala, aku menjadikan zalim itu haram terjadi di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Apa maksudnya? Qala Ibnu Rajab, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hurmu al-zulmi ala ibadihi. Ini menunjukkan hukum haramnya kezaliman antar sesama manusia. Kezaliman antar sesama manusia. Orang tua zalim kepada anak, ada apa tidak? Ada. Seperti apa? Lah uang tok akhirnya urusan rek ndak memberi uang nih. Oh, anaknya dibuang. Ya, pilih kasih, tidak adil, anaknya dibuang, anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dengan sempurna, tidak dididik dengan pendidikan yang baik, tidak dinafkahi dengan harta yang halal. Itu zalimnya orang tua. Anak zalim kepada orang tua, ada.
Ada. Durhaka dengan segala macam contohnya. Kemudian kalau suami zalim ke istri kayaknya tidak ada. Istri zalim kepada, ada apa enggak? Enggak ada. Enggak. Saya belum ketemu contoh suami zalim sama istri, belum ketemu saya contohnya. Bagaimana bapak-bapak, aman? Tak bela nih Pak, jangan khawatir Pak. Sesama kaum Adam harus saling membela ya. Tapi istri zalim kepada suami, tunggu. Saya ngomong dalil, gak ngomong perasaan. Penghuni neraka paling banyak laki apa perempuan? Ini laki. Oh. Yang jujur, penghuni neraka paling banyak laki atau perempuan? Perempuan. Rasul bilang sebabnya apa? Kufur. Kufur kepada Allah atau kepada suami? Kepada suami, karena dia tidak pandai berterima. Ayo sudah lanjut. Sepakat kita ya. Nah, tapi mohon maaf, disebutkan oleh para ulama, kenapa penghuni neraka paling banyak adalah perempuan, selain yang disebutkan oleh Nabi karena dia banyak tidak pandai berterima kasih kepada suami. Sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Karena memang jumlah perempuan lebih banyak dibanding. Nah, setuju apa enggak kalau ini? Karena Anda setuju, maka poligami boleh. Loh, saya dibalani. Segini. Penghuni neraka paling banyak siapa? Perempuan. Salah satu faktornya karena apa? Dia kufur kepada suami. Faktor yang lainnya apa? Jumlahnya dibanding laki-laki mana lebih banyak? Berarti poligami betul apa enggak? Nah, ya sudah. Anda enggak nyangka kan arahnya bakal ke situ kan? Oh, Ustaz toh. Sudah Bu. Maka di sini disebutkan ketika Allah menjelaskan haramnya kezaliman atas hambanya, tujuannya apa? Agar segala sesuatu itu tetap berjalan sesuai dengan aturannya. Nah, maka dengan itu, wa nahahum an yatadzalamu fima bainahum, fa haramun ala kulli 'abdin an yadhlima ghairahu. Maka Allah menjadikan kezaliman ini haram. Kezaliman ini hukumnya apa? Haram. Termasuk zalim apa, Bu? Banyak contohnya. Kalau dalam urusan antara anak kepada orang tua, durhaka. Orang tua kepada anak tidak mendidik, tidak menjaga, tidak menyayangi, zalim. Kemudian kalau zalim antar tetangga apa? Masang pot yang terlalu besar sampai ganggu orang lain. Termasuk nun sewu nggih, talang air. Oh ya. Ayo bismillah Bu, diikhtiarkan ojo sampai omahku ganggu omai tonggo. Maka talang air itu diatur, jangan sampai dia ganggu rumah tetangga. Di tempat kami ada. Sampai si bapak ini tak ceramai berulang kali karena termasuk sahabat dekat saya. Tidak mau memaafkan. Tetap tidak mau maafin. Karena apa? Rumahnya dia pernah banjir gara-gara talangnya rumah dia kena luluhan cor-corani tonggo. Jadi pas ngecor, kerutuan, cor-coran sampai talangnya itu buntu. Ketika buntu sampai airnya amblek, plong, rumahnya banjir. Saya ingetin, maafin, oh gak iso. Maafin, eman akhiratmu gak iso. Saya bilang orang memaafkan itu sama Allah dimuliakan. Tak maaf no liyane ya cok wong iki. Serius Bu, dari ini saya tidak bercanda ini, serius. Itu menunjukkan apa Bu? Zalim itu tidak enteng Bu. Kita ngomong memaafkan karena kita bukan korban kezaliman. Coba kita korbannya. Oh, mungkin tidak semudah kita ngomong sekarang, iya apa enggak? Maafin orang lain. Suami saya diambil Ustadz, maafin. Seringan itu, ya apa? Berani memaafkan? Nah itu loh Bu. Maka memang kalau panjenengan tahu memaafkan ketika Anda dizolimi itu berat, maka jangan sekali-sekali Anda melakukan perbuatan zalim. Karena apa? Korban panjenengan tidak semudah itu memaafkan. Tidak semua orang kayak saya Bu, pemaaf Bu. Saya sudah tahu bakal apa reaksinya, saya sudah tahu saya. Nah, tidak semua orang itu gampang memaafkan. Ada orang yang hatinya memang gak kenean, gampang suwe, gampang cuklek. Maka kalau pas Anda ketemu orang seperti itu, kalau saran saya, jangan banyak interaksi sama orang yang baperan. Kita niatnya guyon, dia tersinggung. Kita niatnya sekedar mengakrabkan diri, dia merasa
disinggung. Kalau saya pribadi kalau punya teman seperti itu karuan ngato. Karuan ngato. Maka termasuk apa? Jangan gampang melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka yang ketiga, Allah menghukumi haram kezaliman antar sesama hamba, maka janganlah seorang di antara kita zalim kepada orang lain. Seperti nyetel musik, tabola bali. Tahu tabola bali? Apa tabola bali itu? Kewalak-walik. Anda kira saya ngomong lagu? Memang. Nah, nyetel saking senengi speakernya dibanterno sampai nyewa sound horeg. Terus gara-gara suara musik di rumah panjenengan tadi yang suaranya terdengar sampai keluar, tetangga panjenengan yang sedang sholat duha terganggu. Pada apa sholat duha? Wadduha wallaili idza saja. Terus moro-moro krungu kepang dua rambu merah-merah. Loh, merah-merah. Langsung mari wadduha pindah Al-Baqarah. Kok gak mari-mari wadduha kira? Loh, wis pindah Al-Baqarah. Kenapa? Kena kepang dua rambut merah-merah. Siapa itu? Nggak ngerti Anda ya? Bagus kalau nggak ngerti. Nah, maka termasuk nyetel musik. Kalaupun Anda masih mendengarkan musik, walaupun Anda tahu itu ndak baik, itu haram, tapi minimal ojo ganggu wong liya. Termasuk apa lagi? Masak. Iya. Dan mohon maaf Bu, memang Islam itu kan ngatur sedemikian rupa, tapi jangan terlalu ketat nemen yoga. Ketat nemen itu apa? Waduh, mosok gak usah masak. Wis talah pesen GoFood ae lah wis. Timbang kok ambune krungu tangga lho. Ambune krungu. Apa kalau bau itu apa? Nah, daripada nanti aromanya tercium tetangga. Maka dalam hadis kalau ada Anda masak yang aromanya tercium sampai rumah tetangga, Rasulullah bilang suruh memperbanyak apanya? Kuahnya supaya bisa dibagi. Walaupun yang bagi ini gak tiap hari lah ya, minimal Anda pernah lah tum-tum makanan kepada tetangga. Jangan kalau lo warung ya Allah, masa warung kan tum-tuman terus Bu. Terus bayarin mbak-mbak pakai apa? Saya kis berambang goreng gak sepiro payu padahal enak, masya Allah. Lanjut, astagfirullah. Lanjut. Yang keempat, wadzulmu naw'ani. Kenapa ini mic-nya mati murup ini? Wadzulmu lo. Wadzul, oh ini otomatis kalau saya naik suara dia turun ya. Wadzulmu naw'ani. Zalim itu dibagi menjadi dua. Yang keempat, panjenengan perhatikan, zalim itu ada berapa jenis? Dua. Yang pertama, ahaduhuma zulmun nafsi. Kezaliman diri sendiri. Wa a'zamuhu, yang paling besar dari zalim kepada diri sendiri adalah perbuatan syirik. Termasuk zalim terhadap diri sendiri apa? Meninggalkan sholat, ndak mau belajar, ndak mau olahraga. Iya, orang kalau ndak mau olahraga, kalau dia mau tahu, dia jujur, itu zalim terhadap diri sendiri. Makan berlebihan, zalim apa ndak? Sing umel-umel ya. Zalim apa ndak? Zalim. Makannya apa? Haidar gak usah goyang-guyu. Dia nyindir saya, lali awake dhewe aja. Gak tak ajak nge-live mana antum. Saya diketawain sama dia, mentang-mentang dia kurus. Nanti ikut saya 2 bulan lemu awakmu. Sudah. Makan terlalu banyak. Macam-macam. Pokok sesuatu yang merusak diri sendiri. Rokokan. Ayo. Ini zalim terhadap diri sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan zalim pula kepada orang lain. Ada orang yang belani tuku rokok sampai gak kuat bayari anak mondok. Ada. Coba uang rokok ditabung sama dia. Wayai bayaran pondok duwe-duwe. Tapi karena lebih mementingkan diri sendiri, rokok sekarang satu kotak itu, sak cepet 1 pak itu
itu harganya sudah di kisaran 25 sampai 40-an. Haidar, turung duit kok serokokan. Tabung buat nikah nanti. Ini ngabangi rambut duit. Pakai apa itu? Gak tahu sampoan ya. Zaman saya SD dulu kalau ada temen yang rambutnya merah, kita bilang apa? Gak tahu sampoan ini. Gak tahu sampoan. Padahal dulunya kepang 2 dia. Sekarang rambut merah sekarang. Balik mana? Astagfirullah. Sudah. Yang kedua, zalim apa bu? Zulmul abdi ghairahu atau ghairihi. Kezaliman seorang hamba kepada yang lain. Nah, kalau mau dibikin lebih detail, apa bu? Kalau mau lebih detail, zalim itu dibagi 3. Ini aja yang Anda tulis, jangan yang di sini. Nomor 1, zalim kepada Allah dengan melakukan perbuatan syirik. Nomor 2, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri apa? Melakukan perbuatan yang memudoroti dirinya, entah dunia atau akhirat. Dia tahu rokok ini zalim, merugikan dirinya, tapi tetap ngerokok. Terlepas kalau ada orang, itu ngerokok umur 80, sehat walafiat. Itu kan kasuistis. Nggak ngerti Anda. Itu kan apa? Tidak menjadi keumuman orang yang merokok. Itu kan satu persatu orang, nggak sama. Yang ketiga, zalim kepada orang lain, bohongi, ngakali, mengkhianati, mengambil hartanya. Itu zalim kepada orang lain. Yang kesemuanya harus ditinggalkan. Yang terakhir, yang kelima. Nomor 1, ini potongan hadis yang saking beratnya kandungannya sampai sebagian ulama ketika membaca hadis ini sampai terjatuh berdiri pada kedua lututnya. Yang kedua, Allah menjadikan kezaliman itu haram untuk dirinya sendiri dengan berapa dalil? 4. Nomor 3, Allah menjadikan kezaliman itu haram untuk seluruh hambanya, maka jangan berbuat zalim kepada sesama manusia. Yang keempat, zalim dibagi menjadi 2, tapi saya tambah menjadi 3. Zalim kepada Allah dengan melakukan perbuatan syirik. Dalilnya surat Luqman ayat 13. Zalim kepada Allah berupa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dalilnya surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jadi hikmah yang keempat, zalim itu dibagi berapa? 3. Nomor 1, zalim kepada Allah dengan melakukan syirik. Dalilnya surah Luqman ayat 13. Nomor 2, zalim kepada diri sendiri. Dalilnya apa? Zalim kepada diri sendiri. Apa itu zalim kepada diri sendiri? Melakukan sesuatu yang memudoroti dirinya, entah dunia atau akhirat. Dalilnya apa? Jangan tulis. Ini salah satu dalilnya Bu, surah Al-Hujurat ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat 11. Di akhir ayat, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Orang yang tidak mau tobat, maka dialah termasuk orang yang zalim. Pertanyaannya, kenapa orang yang tidak mau tobat oleh Allah dibilang zalim, dianggap zalim pada diri sendiri? Karena dia tahu dosa yang dia perbuat akan mencelakai siapa? Dirinya. Kalau dia tidak mau tobat, berarti dia zalim terhadap siapa? Diri sendiri. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Apa dalilnya? Gampang. Hadis tentang orang bangkrut. Ingat hadisnya?
Sholatnya banyak, puasanya banyak, ibadahnya banyak. Ketika sampai pada hari kiamat, pahalanya yang banyak tadi diambil orang lain. Kenapa? Dia pernah membohongi, dia pernah memukul, dia pernah menjatuhkan, dia pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Sampai orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia, itu mengambil pahalanya orang tersebut sampai pahalanya seperti apa? Habis. Itulah orang bangkrut. Terakhir, faidah yang kelima. Al-hadithu sharihun bitahrimi dhulmi bainan nas fi kulli haqqin min huquqihim hatta al-qalila minha. Panjenengan tulis, ini penting, saya dikte. Hadis ini secara gamblang atau secara jelas menunjukkan tentang hadis ini secara gamblang atau jelas menunjukkan tentang haramnya zalim terhadap hak sesama manusia. Haramnya zalim terhadap hak sesama manusia. Walaupun hak yang paling kecil. Hadis ini secara gamblang dan jelas menunjukkan keharaman berbuat zalim terhadap hak sesama manusia. Walaupun hak yang paling kecil. Dalilnya Rasulullah mengatakan, wa in kana 'udan min arakin, walaupun sebatang kayu yang kalian pakai selilit. 'Udan min arakin. 'Ud kayu untuk siwak. Siwak sini maksudnya mbok seli. Jadi misalkan Anda ngetok wite wong, Anda pernah enggak ngelihat rumahnya orang ada melatinya? Pasti ku ndek njobone pager, melati wangi ini. Joko kantong, tekek tas, pernah? Sudah minta maaf? Hati-hati, Bu. Minta maaf. Ojo gengsi. Memang yo malu, tapi justru ketika Anda berani minta maaf, itu menunjukkan Anda orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Minta maaf. Kalau dulu saya cerita di Ar-Rahmah, ada ibu-ibu tua rotok lemu jualan dawet sama gorengan. Gorengannya sing paling enak tape goreng. Kita kalau siang-siang pulang sekolah jalan ke sana. Dung. Bu, dawet setunggal. Gorengannya kita makan. Setelah selesai, Bu, dawet setunggal gorengan kalih padahal 5. Subhanallah. Itu waktu mondok dulu. Sudah, setelah kami lulus, teman-teman itu reuni di rumah saya. Terus saya ingetin, iling gak bian, joko gorengan 5 ngaku luru. Iya. Saya ajak teman-teman itu urunan, ayo wes urunan wes, timbang dosa di kewenang akhirat. Karena keadaan sudah balik, sudah berakal. Iya benda. Dosa Bu, ngambil punya orang. Ayo, yang zaman SD dulu. Joko kerupuk, gak ngomong. Nambah kerupuk mboten. Padahal kerupuk ewake. Sudah, saya urunan sama teman-teman urunan, dapat duit 1 juta lebih waktu itu. Saya datang ke ibu Dawet tadi. Saya kenalkan diri saya, Bu, seiling nggak Bu? Sopo yo, lali aku. Terus saya ceritain, kalau rumin mondok ten iki lho. Zaman dulu Ar-Rahmah itu bukan pondok, panti. Ten panti dulu. Oh, arek panti, nggih. Terus saya ceritain zaman dulu kita makan dawet ke sini, jukuk gorengan. Jawabannya ibunya apa? Terus kita ngaku jukuk akeh, ngakune loro, ngakune siji. Ibunya bilang apa? Walah, jane aku ya wis seru ket biyen. Itu muka saya cari tisu, ya Allah ngene tuh. Cuma tak pikir Allah harek panti sakno luwe rapopo tak ikhlas nih. Terus saya kasihkan amplop ini, Bu, niki kulo kalian rencang-rencang, niki nebus nyaur sing biyen. Ora usah. Bih. Kisinan Bu, ya Allah. Malu ya Allah. Itu kalau dia tahu sekarang saya jadi ustad diguyu, halah biyen mangan gorengan gak bayar. Saya kita di ustad, Masya Allah sudah. Saya paksa, Bu, niki pun ikhlas rencang-rencang niki damel panjenengan. Ora usah
Sampai berkali-kali dia bilang orang usah, akhirnya saya paksa, uangnya diterima. Minimal apa? Wis lego. Insya Allah di akhirat tidak ada tanggungan orang lain yang saya ambil. Anda ayo. Anda kira bisa masuk surga dengan jukuk gorengan gak ngaku, Mang? Hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Sing nyicil sik pitu ngakune 8. Loh, wes 8, Mbak. Dorong iki dorong. Sampeyan ben gak nggawa pulpen, aku eling kok sampeyan gak nggawa pulpen, gak sampeyan catet. Terus sampeyan ngomong, "Iya, kok tak catete di omah." Hati-hati. Pernah kan? Masyaallah. Ya mungkin tidak sedetail itu, tapi yang lain lah pernah. Sama suami. Ayo. Duwe kok entek. Iya entek lah wingi anu tuku iki. Padahal apa? Jajan nang ini apa? Tahu campur mbek koncone gak ngomong bojone. Ngakune duwe entek gawe blonjo. Ayo. Itu nanti di akhirat dituntut sama Allah Anda. Ndak mlebu surga Anda. Rokok Anda. Astagfirullahaladzim. Nah maka ibu-ibu sekalian, mumpung masih ada kesempatan, ayo bismillah, perbaiki diri kita masing-masing. Kalau memang memungkinkan minta maaf, minta halal, atau kalau perlu dikembalikan, dibayar, itu lebih baik. Kalau memang merasa wis gak mampu, banyak tobat kepada Allah. Ijole opo? 2. Orang yang dulu pernah Anda zalimi, sekarang Anda merasa susah untuk mencarinya, susah untuk minta maaf kepadanya. Nomor 1, kata Syekh Utsaimin, banyak didoakan. Doa, ya Allah, orang-orang yang pernah saya zalimi, ya Allah, ampuni dosanya Allah. Terus bayang wong ndek ndio kira-kira saiki. Terus didoakan semoga Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan urusannya, doa. Yang kedua, kalau berkaitan dengan hak sesama muslim, sedekah. Sejumlah nominal yang mungkin Anda punya tanggungan kepadanya, terus pas sedekah tadi diniati untuk orang yang dulu Anda punya tanggungan sama dia, sedekah. Belum. Tapi hati-hati, kalau orangnya kembali, terus orangnya minta, "Ndi duitku biyen," harus dikembalikan. Terus sedekah tadi nasibnya ya apa? Jadi pahala untuk Anda. Gitu kira-kira ya. Wis kurang lebihnya itulah ya. Pokok intinya ojo zalim. Termasuk tanaman panjenengan yang kemudian godongi ngerusui tonggo. Wis karuan di ketok. Atau kalau ndak yang ngomong baik-baik, "Mbak, iki kembang kesayanganku ya, Mbak, engko lek ono rusuh-rusuh nang omahe sampean ikhlasno ya, Mbak, ala paling godong lek sampean gak trimo tak resikane." Nah, bisa dibicarakan bisa. Tapi lebih baik dipotong. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.